Mayat seorang anak berusia 6 tahun ditemukan di dasar jurang Desa Kaufe, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada Minggu 25 Februari 2024. Adapun korban sempat hilang selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan tanpa busana di dasar jurang sedalam 5 meter. Dalam video berdurasi 23 detik, tampak mayat yang diduga ditumpuk menggunakan batu ditemukan warga setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra, Harni Sumatan. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila atas kesempatannya. Untuk peristiwa mayat seorang anak yang berusia 6 tahun ditemukan di Desa Kaupe, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, itu sebenarnya anak ini sudah hilang sejak hari Kamis. Hari Kamis di tanggal uh, hilang di hari, bukan hilang sebenarnya di hari Kamis itu, ceritanya dia ketika pulang sekolah bersama rekannya melakukan aktivitas mencari kelapa, karena kebetulan di daerah situ ada pohon kelapa lumayan banyak. Jadi di sana mereka mencari kelapa, tetapi datang seorang yang diduga merupakan pelaku. Datang seorang lelaki menggunakan pakaian serba hitam yang kemudian yang kemudian memanggil korban. Nah, teman korban ini tidak mengikuti, tetapi korban tersebut mengikuti dan akhirnya tidak pulang hingga ditemukannya tewas di dasar jurang dalam 5 meter di desa tersebut yang tidak jauh dari pemukiman warga. Setelah kami melakukan penelusuran juga kemarin di TKP, ternyata sejauh lokasi penemuan mayat anak tersebut itu sekitar 500 meter dengan medan yang cukup berat. Jadi di sana ada banyak sekali batu cadas dan juga tumbuhan yang sangat rimbun. Dan itu mayat itu ditemukan di antara bebatuan. Jadi ada sebuah jurang di bawah, kita harus menurun lagi ke dalam terus ada himpitan batu-batu cadas yang kemudian anak tersebut diselipkan di bawah batu tersebut, kemudian ditumpuk kembali dengan batu-batu. Nah, batu-batu yang digunakan untuk menumpuk itu sudah diamankan di Polsek Kadatua kemarin, dan kemudian untuk mayat yang ditemukan tersebut dibawa ke Puskesmas Kadatua. Kemarin sudah dilaksanakan visum, tetapi karena kondisi mayat yang agak susah untuk ditemukan penyebab kematiannya, maka akan dilaksanakan otopsi di RSUD Kota Bau-Bau. Mengenai konfirmasi bersama kepolisian, kami sedang mencoba untuk melakukan komunikasi mengenai kronologi lengkap, tetapi ada penuturan dari keluarga korban, yakni bapak korban, yang bercerita bahwa anak tersebut sebenarnya punya kebiasaan tidur di rumah kakak dari bapaknya tersebut, sehingga ketika anaknya tersebut tidak pulang ke rumah, dia tidak merasa khawatir. Dia pikirnya, oh, anak ini sedang tidur di rumah kakaknya. Tetapi pada hari Sabtu, setelah malam Jumat, ketika dipertanyakan, setelah dipertanyakan kembali 2 hari tidak pulang, ditanyakan kembali, anak tersebut ternyata kakaknya tersebut tidak ada di rumah selama 2 hari tersebut, sehingga akhirnya keluarga menyimpulkan bahwa anak ini telah hilang selama 2 hari. Kemudian dilakukan pencarian dilaksanakan pada hari Sabtu dari pagi hingga petang. Kemudian dilanjutkan kembali karena tidak diizinkan. Mereka agak takut untuk melakukan pencarian pada malam hari. Mereka lakukan pencarian kembali pada hari Minggu pagi. Yang kemudian Minggu pagi itu melibatkan 2 desa di sekitar lokasi penemuan mayat tersebut. Hingga akhirnya ditemukanlah mayat tersebut pada lokasi yang di bawah, di dasar jurang sedalam 5 meter,
dan terhimpit di bawah dan tertumpuk bebatuan. Untuk saat ini pihak kepolisian pastinya sedang melakukan penyelidikan, tetapi untuk kronologi lengkap dan lain sebagainya masih dilakukan pendalaman lebih lagi, dan juga untuk pelaku masih dilakukan pencarian. Kira-kira akan ditemukan, itu kita menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian. Terima kasih atas kesempatannya, Adila. Demikian laporan saya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Bapak korban, yakni Ma'ruf. Berikut untuk tayangannya. Kan awalnya pas hari Kamis waktu dia ke sekolah. Pas ke sekolah hari Kamis, malamnya kan tidak pulang ke rumah. Nah, kami berpikir bahwa ternyata anak ini pasti di rumahnya saya punya kakak. Itu kan setiap kesehariannya kan begitu. Selalunya setiap hari begitu, kadang 1 minggu di rumahnya saya punya kakak, tidak pulang. Nah, kedua malamnya kami juga tanyakan di kakak-kakaknya, kakak sepupunya gitu. Nih, ademu belum pulang? Belum. Nah, kita cuek saja, pasti di rumahnya kakak juga. Nanti kemarin malam, terus tanyakan belum pulang? Belum. Nah, pas kemarin memang awalnya pencarian. Nah, saya telepon saya punya kakak. Saya bilang ada di mana? Ternyata mereka di Lipu, di warung makan. Nah, terus saya tanya, tadi malam itu tidurnya di semuanya, apakah ada salah satu orang yang tidur di rumah? Dan tidak, semua ini tidur di Lipu. Saya kaget di situ. Karena itu anak ini, korban ini tidak pernah tidur di orang lain, kecuali saya punya kakak dengan di rumah. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.